Nakhusu khususon limrobbir wahina wa muasis Mahadil Asri Darul Hikmah Tawangsari Romo Kiai Haji Nurul Hadi Ridwan wa Zaujati. Khususon muallifatil kitab Imam Qadi Abil Walid Muhammad ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Rusdi Al-Qurtubi Al-Andalusi. Nafa'anallah bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman. Abtadi wa tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Kita mulai kajian kita ini dengan niatan mencari ridhonya Allah. Mengkaji kitab ini bukan untuk mencari pembenaran, paling benar sendiri tidak, tetapi tidak lain hanya ingin mengamalkan apa yang didhawuhkan oleh Imam Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, yang mana dawuh Kanjeng Nabi tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mulai ilmu itu wajib bagi setiap muslim wadon lan muslim laki-laki. Ilmu apa yang diwajibkan untuk dipelajari, yaitu ilmu hal. Adalah ilmu bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hal bagaimana kita memahami larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hal juga bagaimana kita memperbaiki akhlak karimah kita. Umpamanya awake dhewe iki menjalankan kewajiban kita di dalam ibadah salat. Bagaimana kita itu sah salat itu ada di dalam ilmu hal. Bagaimana sahnya wudu itu ada di dalam ilmu hal. Bagaimana memperbaiki akhlak itu ada di dalam ilmu hal. Memperbaiki akhlak itu wajib. Kalau akhlak pribadi itu wajib ain. Kalau akhlak masyarakat wajib kifayah, fardul kifayah. Ketika sudah ada yang menegakkan, kita gugur kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada petugasnya, yaitu pihak-pihak yang berwenang. Jika kita itu saling amar ma'ruf nahi mungkar, ada kemungkaran, lalu kita datang mendatanginya, akhirnya akan terjadi bentrok. Maka di situ fardul kifayah. Jika sudah ada yang menegakkan, kewajiban kita itu menjaga diri kita agar tidak masuk ke dalam jurang kemaksiatan itu. Bukan menghakimi dengan mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga terjadi bentrok. Itu tidak benar. Saya meyakini didasarkan pada ijtihadnya para ulama salafus saleh, menjaga kemaslahatan dalam satu daerah itu kewajiban petugas, kewajiban aparat. Kita sebagai warga yang wajib bagi kita memperbaiki diri pribadi kita. Nahi mungkarnya kita pasrahkan kepada aparat yang berwajib. Jika kita masing-masing mempunyai kewajiban, seolah-olah nanti akan terjadi bentrok di antara para umat. Maka kewajiban itu menjadi gugur bagi kita ketika sudah ada yang menegakkan. Seperti halnya sholat jenazah. Itu fardul kifayah, jika ada yang mensolatinya sudah gugur kewajiban yang lain. Tapi lain halnya ketika sholat fardu. Sholat fardu itu masing-masing mempunyai kewajiban, jadi fardul ain. Fardul ain di dalam memperbaiki nahi mungkarnya itu pada diri kita sendiri. Masing-masing individu bertugas mempunyai kewajiban memperbaiki dirinya. Semoga dengan amal-amal ilmu hal ini, memperdalam ilmu hal fikih ini, kita bisa lebih memahami akan amaliyah kita ma Allah dan ma'anas. Ini yang wajib. Tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu ilmu hal. Dan sebaik-baiknya amal itu hifdzul hal, menjaga ilmu hal itu. Wa manafi'uhu, dan manfaatnya itu adalah al-amalu bihi, kita terapkan pada kehidupan kita sendiri. Kita jalankan di tiap langkah kita, di tiap perbuatan kita. Itu ilmu hal. Min sama rotihi, buah-buahnya anasru kita sebarkan. Balighu walul aliyah. Lalu hakikatnya adalah al-adabu. Kita tidak menyombongkan diri, tetapi kita mencari keridhoannya Allah di dalam bermuamalah ma Allah wa ma'anas. Dawuhe Kanjeng Nabi ar-rahimuna yarhamhumullah. Siapa saja yang menebar kasih sayang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Farhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Tebarlah kasih sayang di dunia, maka akan dikasih sayangi penduduk langit. Semoga kita disayangi oleh penduduk langit dan juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita sandarkan mencari keridhoannya Allah. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung dengan niatnya, dengan hijrahnya. Hijrah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Walikulli imri'in manawa. Dan setiap yang berniat itu pasti akan diganjar dengan niatnya. Semoga niat kita itu memang benar-benar untuk mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain, bukan untuk tolabul jah, bukan untuk pencitraan, apalagi untuk intisarus syait, mencari pengaruh. Semoga kita dijauhkan dari niat-niat yang salah ketika kita meniatkan ibadah kita itu untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal itu akan menjadi amal baik. Karena yang bisa diniatkan menjadi amal ibadah itu hanya perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan jelek tidak bisa diniatkan untuk ibadah. Idza kana hijratuhu lillahi walir rasul. Semoga amal perbuatan baik dan menjadi ibadah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.